Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Apakah perkataan itu mengguncangkan kamu? Bagaimana jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Kasih karunia dan damai Kristus beserta kita semua. Bro and sis yang dikasihi Tuhan. Bacaan hari ini bicara tentang murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Mengapa murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea? Karena mereka mendengarkan pengajaran Tuhan tentang roti hidup. Dan banyak dari murid-murid yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Sebelumnya mereka mengikuti Yesus, bagaimana mereka melihat mukjizat-mukjizat Yesus tentang penggandaan 5 roti dan 2 ikan. Dan mukjizat Yesus berjalan di atas air. Mereka melihat semuanya itu. Tapi ketika Yesus mengajarkan lebih dalam lagi tentang bagaimana Yesus menjadi roti hidup, dialah roti hidup. Mereka menganggap pengajaran ini pengajaran yang keras. Mereka tidak bisa menerima itu untuk diri mereka. Ya, adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Itu pertanyaan Yesus untuk murid-muridnya. Dan Yesus mengatakan seperti ini, "Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh yang hidup." Artinya adalah hanya roh yang bisa memberikan kita kehidupan kekal. Sedangkan daging itu hanya terbatas dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan Yesus mau mengajak kita lebih dalam lagi untuk kita bisa hidup bersama Dia, hidup kekal bersama Dia di dalam pengajaran tentang roti hidup ini. Bro and sis yang dikasihi Tuhan, ada 3 poin dalam kehidupan ini yang membuat kita bisa menjadi mundur dari murid Yesus. Poin pertama adalah kita lebih mau mendengarkan apa kata orang daripada kita mendengarkan firman Tuhan.
Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bro and sis, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengarkan apa kata orang. Kita sering mendapat masukan dari medsos. Akhirnya yang terbentuk di dalam diri kita adalah apa kata orang, bukan apa kata Tuhan. Saya mau sharing tentang apa kata orang ini, ya, yang membuat kita bisa menjadi mundur. Dulu saya banyak sekali mendengar apa kata orang. Setiap orang berkata ini, saya pikir kata-kata itu bagus. Saya mau ikuti. Ada satu peristiwa ketika saya mengalami pertengkaran dengan suami dan saya cerita kepada teman, kepada orang. Ketika mereka mendengar, mereka memberikan masukan. Dan mereka mendengar, mereka memberikan masukan dan berkata, wah, kalau aku punya suami seperti gitu, kesel aku. Aku juga bisa komplain. Tapi bro and sis, ketika saya menyadari itu dan ketika saya baca firman Tuhan, ternyata yang salah adalah saya. Harusnya saya tunduk kepada dia dalam segala hal. Karena di Efesus dikatakan, hai istri, tunduklah pada suami seperti kamu tunduk pada Kristus. Harusnya saya belajar tunduk kepada dia seperti saya tunduk pada Kristus. Dan ketika saya membaca firman dan saya minta ampun kepada Tuhan, dan akhirnya saya mengikuti apa kata firman. Dan poin kedua adalah ketika kita lebih cinta akan dunia ini daripada kita cinta akan Tuhan. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 10 diceritakan tentang kisah Demas. Bagaimana Demas begitu mencintai dunia. Demas ini adalah murid Paulus. Dan ketika dia mengikuti Paulus, tapi tawaran dunia lebih kuat daripada apa yang disampaikan oleh Paulus. Dia lari dari Paulus dan lebih mencintai dunia. Dan dia meninggalkan pengajaran Kristus. Cinta akan dunia ini membuat kita jauh dari Tuhan. Lama-lama akan mundur menjadi muridnya. Dan poin ketiga adalah bicara ketika kita ikut Tuhan. Itu dengan motivasi yang salah. Satu pribadi yang murid Yesus yang ketika mengikuti Yesus dengan motivasi yang salah adalah Yudas. Bagaimana Yudas di dalam Yohanes 12 ayat 5 dia berkata kepada Maria Magdalena, mengapa minyak dan wastu tidak dijual 300 dinar dan uang itu diberikan kepada orang miskin. Motivasi dia adalah uang dan uang. Dan ketika dia mengikuti Yesus dengan motivasi yang salah, lama-lama akhirnya dia mundur menjadi murid Yesus. Dan akhirnya apa yang terjadi ketika seseorang murid mundur jauh dari Tuhan? Poin pertama, dia akan terpisah dari Allah. Hidupnya akan terpisah dari Allah. Poin kedua adalah dia akan mengalami mati secara rohani. Dan poin ketiga adalah dia akan mengalami kematian kekal. Hidupnya terpisah jauh dari Allah. Dan dia akan selamanya jauh dari Allah. Dan ada kunci untuk kita tetap ada menjadi murid Yesus dan kita tetap terus mengikuti dia. Adalah kunci yang pertama adalah dikatakan di Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan dikatakan di ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting
dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Dan yang paling penting adalah ketika kita mau terus menjadi murid Tuhan Yesus, kita harus menjadi pewarta sukacita. Kita harus berbuah membagi berkat buat orang banyak, supaya orang banyak terus juga mengalami kasih Tuhan dan mengalami Tuhan, dan mereka boleh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan ketika kita terus bertumbuh menjadi berkat buat orang lain, kita sendiri pun akan terus dikuatkan dan kita akan terus menjadi muridnya sampai selamanya. Bro and sis yang dikasihi Tuhan, semoga kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun berada, boleh terus berada di dalam firman-Nya dan selalu menjadi berkat buat banyak orang. Bro and sis yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama tutup dengan firman Tuhan hari ini dengan doa. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan pewartaan firman. Kami dikuatkan melalui pewartaan firman, bagaimana kami menjadi seorang murid untuk kami tetap kuat di dalam Engkau. Biarlah kami terus berjalan bersama Engkau Tuhan. Biarlah kami terus tumbuh di dalam firman-Mu Tuhan. Agar kami boleh kuat dan agar kami boleh terus berjalan bersama-Mu. Biarlah ketika kami mengalami banyak hal di dalam dunia ini Tuhan, kami boleh belajar untuk kami terus berada di dalam firman-Mu. Dan ketika kami mengikuti Engkau Tuhan, kami terus selalu mencintai Engkau dan juga kami punya motivasi yang benar ketika mengikuti Engkau. Dan kami mau terus berjalan bersama Engkau. Tuntun kami terus Tuhan, agar di dalam perjalanan kehidupan ini kami boleh belajar terus bersama Tuhan Yesus. Hidup kami, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan sesuai dengan apa yang Engkau mau di dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh bertumbuh terus di dalam pengajaran akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, biar juga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan kami boleh terus menjadi pewarta-pewarta firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup dan berkuasa, kami naikkan doa ini kepada Bapa di surga dengan perantaraan Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.